Selamat pagi, lanjut lagi teman-teman ya, cerita-cerita TikTok affiliate. Apakah TikTok affiliate bisa menghasilkan? Yes, bisa menghasilkan. Berapakah yang saya dapat dari tanggal 1 sampai tanggal 11, karena tanggal 12, 13 belum ya teman-teman. Ini saya coba hitung, tadi pagi ini saya dapat nih 805.600. Ya, di bulletinnya dapat 800.000 lah gitu ya teman-teman. Alhamdulillah kalau dibilang tanya dapat 800, siapa yang juga yang mau ngasih 800 duit kita dalam ya kurang lebih seminggu lah, semingguan gitu. Bisa dilakukan dari mana saja, dari rumah aja, dari sambil rebahan pun bisa, sambil tiduran bisa, sambil berak aja bisa. Itulah keunikan dari TikTok. Sebenarnya TikTok affiliate itu apa? TikTok affiliate itu ya kayak kita jadi makelar aja teman-teman. Kalau bahasa dulunya mungkin makelar ya. Ada produk orang, kita jualin, nanti kita dapat komisi. Ya, kalau teman-teman ingat nggak kalau di kampung, di daerah gitu ya, ada yang jualan sapi, kambing, dan ada yang belante ya. Nah, kurang lebih kayak gitu sebenarnya. Cuman sekarang dengan media yang lebih modern, media yang lebih mudah, cepat gitu, itu bisa dilakukan dari manapun selagi masih ada koneksi internet dan juga kamera buat ngerekam, entah itu kamera HP, kamera profesional, ataupun dengan cara gaya apapun itulah gitu ya. Dan yang pasti tidak melanggar aturannya TikTok. Pertama, tidak ada re-upload. Re-upload tuh gimana? Re-upload tuh video yang kita buat tag sekali, diunggah lagi, diupload lagi, diupload tuh yang namanya re-upload. Jadi kita ngerekam sekali, terus kita upload dengan video yang ini, yang rekaman itu gitu. Nah, bedanya dengan upload tapi dengan produk yang sama. Kita ambil sekali, upload sekali, upload sekali, upload. Nah, itu tidak masalah. Jadi sampel yang sama mau dibikin berapapun tidak masalah. Yang penting tidak dengan re-upload. Rekam sekali terus-terusan diupload itu aja. Itu salah satunya. Terus overclaim, berlebihan. Minum madu ini dijamin istrimu langsung termehek-mehek, balik lagi. Ini salah satu overclaim yang sangat berbahaya, apalagi dengan hal-hal kesehatan ya teman-teman. Kalau teman-teman jualan yang ntar skincare, pakai bedak ini 7 hari dijamin. Nah, itu yang overclaim berlebihan. Jadi yang dilarang itu. Terus melanggar yang kayak seksual, berhubungan dengan seksual juga tidak diperbolehkan, dan banyak lagi, silahkan dicari teman-teman. Terus data diri, kalau teman-teman bikin video terus ada alamat, nomor HP, tanggal lahir, itu kena diharamkan di TikTok. Karena itu data-data pribadi. Saya pernah nggak sengaja bikin video, di belakang saya ada piagamnya anak saya, piagam olahraga taekwondo, saya agak begitu lupa ya. Itu kok bisa kena pelanggaran apa, saya nggak ngerti. Saya telusur-telusur, ternyata di belakang saya, background saya ini ada tulisan nama lengkap anak saya dengan tanggal lahirnya. Bayu. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau dibilang menghasilkan, dan terbukti saya sudah membuktikannya sendiri. Alhamdulillah ini cukup membantu teman-teman untuk menyambung perjalanan kehidupan. Jadi saat ini saya punya 4 akun yang sudah jalan, benar-benar jalan. Di akun pertama, akun kedua nih baru mulai testing ke masuk ke niche itu apa? Niche itu jadi kita kelompokkan satu kategori, yang satu ini campur, yang pertama, yang kedua ini masuk ke area herbal, madu, garam, dan teman-temannya. Ada jahe merah, madu, garam, dan garamnya garam Himalaya, bukan garam biasa ya teman-teman, yang tinggi akan mineral alami. Terus saya ketiga coba lagi, yang baru saya coba buat lagi adalah masuk ke area home living. Sini masih sangat-sangat merangkak, kadang ada closing, kadang enggak, 1000 closingnya teman-teman. Terus yang keempat yaitu saya coba masuk ke area elektronik, dan ini baru mulai jalan dan masih belum bisa running well ya, masih belum bisa jalan, bahkan masih 0,000 penjualan.
Nah itu teman-teman, jadi proses perjalanan oke, kalau ditanya menghasilkan, yes menghasilkan. Tapi di belakangnya tentu kita harus ada proses perjuangannya yang tidak mudah teman-teman. Saya dengar salah satu sarannya Suhu gitu senior mengatakan, jangan berbicara kualitas dulu, tetapi berbicaralah konsisten. Hukum ini ternyata di TikTok berlaku. Dalam hidup pun kita konsisten makan, konsisten minum, konsisten tidur, akhirnya kita bisa hidup sampai saat ini, betul? Nah, gimana kalau kita mau menghasilkan lebih di TikTok? Salah satu pertama kuncinya adalah konsisten upload live pilihannya itu. Mau live, mau upload, silahkan di 2 titik ini. Setiap hari, pantang muntung, ada yang beli, nggak ada yang beli, terus itu. Nah, nanti akan ketemu gimana dengan cara mengiklan, mau diiklanin atau tanpa iklan, pilihannya itu teman-teman ya. Jadi itu teman-teman, kalau ngomongin masalah hasil di TikTok sudah hasil ya, menghasilkan. Nah, selanjutnya level selanjutnya adalah ya bikin, terus dimulai. Yang belum dapat follower bisa dengan bikin tips, bikin cerita, apapun itu yang menarik teman-teman. Misalkan cerita tempat makan yang terenak sejagat raya, tempat kambing paling gemuk di Indonesia Raya, atau kegiatanku ngarit setiap hari, kegiatanku macul setiap hari, kegiatanku mainan burung setiap hari, ngumpanin ayam. Kadang-kadang hal unik-unik itu yang menarik teman-teman kalau di TikTok gitu. Jadi hal-hal yang ini yang menarik ya, setiap kita punya cerita masing-masing dalam kehidupan teman-teman, ya, entah di kerjaannya, entah keluarganya atau apa. Yang pasti jangan melanggar aturannya TikTok juga, dan juga masih adab-adab yang baik lah ya. Ada juga yang cuma cerita potong-potongannya podcast orang, dipotong, terus yang bagus-bagus diambilin, diedit-edit dikit, itu juga bisa menarik juga. Motivasi, semangat, dan salah satu yang paling banyak dicari sebenarnya gimana cara mendapatkan duit. Lah, udah kalau bisa ngulik-ngulik di situ dan sampean bisa membuktikannya, wow, itu biasanya banyak yang view. Contohnya coba ya teman-teman di TikTok, di YouTube kayak gini, ditulis 100 juta per hari, caranya terbukti gitu. Wah, biasanya view naik itu. Tapi nggak tahu di belakangnya. Kalau saya lebih bisa suka nggak terlalu overclaim seperti itu. Mungkin iya saya bisa mendapatkan view dengan keren gitu, tapi apakah orang akan terus stay di kita, apakah itu mudah apa enggak, ini mendingan kita, kalau saya tidak ya tetap saya tulis, mungkin nanti di judulnya ini saya tulis 800.000 per 11 hari gitu kan, masih aman, realitas itu nyata gitu. Tapi saya nggak membombastiskan, cuman terus saya ceritakan gimana sulitnya saya untuk mendapatkan seperti itu. Saya harus ngonten terus-terusan teman-teman. Terus ada 4 akun, yang 2 akun melehoi, kadang juga turun, kadang laku, kadang nggak. Itulah realitas kehidupan, bahwasanya nggak ada kata yang seindah dalam layar kaca gitu. Tetap butuh proses perjalanan, butuh proses perjuangan, butuh konsistensi. Lu mau konten lu sekeren apapun, kalau nggak konsisten, ambruk. Teman-teman, contoh nyata dah, kita di kampus misalkan ada seorang profesor gitu ya, bisa terkalahkan dengan newbie yang terus-terusan belajar. Anda seorang pakar, seorang ahli dalam satu bidang, tapi Anda sudah puas dengan keilmuan Anda, tumbang kalau tanpa harus terus bergerak. Oke teman-teman, itu cerita lanjutan hari ini. Siapa tahu ada hal yang manfaat, silahkan gaspol. Teman-teman yang masih berjuang kayak saya, ayo semangat. Bisa. Tapi satu kuncinya, konsisten. Apapun itu, nggak ada kata udah nyerah lah gitu. Kemarin saya dengar juga ada salah satu mas siapa ya, yang dari Tuban. Beliau juga pernah jadi seorang dosen katanya. Pernah jadi dosen cuma satu semester atau Mas Huda ya. Nih, saya udah hubungan sama beliau. Saya sudah chat ya. Nih. Dia nonton dari sini juga atau dari TikTok, saya lupa. Kemarin tapi chatnya di TikTokku, beliau ngabarin bahwasanya saya lihat kontennya udah bagus, segala macam perjuangan, dan dia udah mau menyerah juga katanya di bulan keberapa. Sempat live-nya bagus, jualan live selama 2 minggu bagus. Nah itu, jadi sebenarnya bukan masalah bagus nggak bagusnya teman-teman. Saya lihat kontennya udah oke, ininya oke. Yang satu yang nggak boleh nyerah, konsisten dan pantang menyerah.
kalaupun kontennya bagus, kalaupun udah live-nya oke, terus tiba-tiba jebrot dia berhenti karena aduh nggak dapet nih gitu kan, nyerah ya wes. Karena kalau kata Mas Pirto, yang berat itu adalah sabar. Sabar dari mana? Sabar konsisten tadi, sabar nggak ada pendapatan, sabar nggak ada penjualan selama 3, 6, bahkan 1 tahun. Tapi saya yakin dengan 1 tahun, misalnya 3 bulan aja itu udah ada repetition yang kita lakukan. Saya lakukan misalkan kalau sehari 20, bayangkan 20 kalau 3 bulan berapa gitu kan. Kalau sehari 20 lah, 20 kali 30, 600. 600 kali 12, 7.200. 7.200 kali 3, 21.000 video. Enggak, ya kecenderungannya 21 dengan 21 review itu udah ada penjualan teman-teman. Kalau kaki kan celana Sudah ada penjualan ya. Terus coba saya cek kalau akunku yang utama ada berapa video teman-teman. Ada berapa video ya? Akunku yang utama. Madu akasia 2.300 di 2.323. Yang kecenderungan overall video saya masih ngawur-ngawur, tanpa konsep, tanpa ini, sudah ada menghasilkan. Ya mungkin total sudah berapa ya? Ya kalau tadi mungkin sudah ada di antara 3 atau 5 juta ya. Saya coba nanti saja bakal saya detailnya, tapi udah kalau 2 jutaan udah pasti lebih tuh teman-teman. Saya udah mendapatkan 2 sampai 3 bahkan 4 jutaan atau 5 juta kisaran ini, cuman detailnya berapa dengan 2.000 misalkan 3 juta ya. Misalkan 3 juta dibagi 2.000 berapa tadi, 300 ya. Dari satu kontennya dapat 1.300. Dapat 1.300 ya, alhamdulillah tuh. Nah itu teman-teman, pokoknya kalau teman-teman yang masih baru kayak saya pengen belajar TikTokan, semangat aja modalnya, langsung gercep, nggak usah banyak mikir, gaspol, pelajari sambil jalan. Ayo kita belajar bareng-bareng, nggak peduli kita masih muda, masih udah usia, udah tua, nggak ngaruh. Rezeki yang ngatur di atas, tugas kita ikhtiar. Amin.